ada namanya kriteria untuk donor. Baik kriteria inklusi, artinya yang boleh masuk ke dalam sebagai pendonor, ada yang tidak boleh. Begitu ada info bahwa akan dilakukan uji klinis untuk pemberian plasma dari survivor ini kepada pasien-pasien yang sedang berjuang, saya pikir kenapa tidak untuk memberikan plasma saya. Duh, makin banyak nih yang kena virus corona. Sampai kapan ya Kak berakhir? Kita semua sih berharapnya secepatnya, Rima. Amin. Memang sih dari yang aku baca ya, di berbagai negara udah banyak melakukan upaya nih Kak untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien virus corona. Salah satunya dengan vaksin dan lain-lain. Nah, sama halnya dengan yang dilakukan oleh RSPAD Gatot Subroto, Rima. Jadi mereka melakukan penelitian tentang pengobatan dengan terapi plasma darah. Oh gitu, ya semoga aja sih upaya yang telah dilakukan itu berhasil ya Kak. Amin. Stop dari penyebaran virus-virus corona itu. Amin. Segera hempaslah jauh-jauh. Iya, Gak usah makanya balik itu. lagi. Soalnya kan jadi trending topik terus nih. Kami melaksanakan penelitian untuk pemanfaatan konvalesen plasma dari penderita yang pernah menderita COVID-19 ini yang sudah dinyatakan sembuh. Kemudian plasma itu diolah di UPD yang ditransfusi darah RSPAD, juga dilakukan pemeriksaan neutralising di Ekman, juga titer di Bio Farma Bandung. Jadi ada 3 institusi yang terlibat di dalam penelitian ini. Juga ini merupakan atensi dari Bapak Menkes 3 minggu yang lalu. Oke, dari saya, selama protokol diikuti, dan yang lebih tahu protokol adalah komunitas kesehatan. Protokol diikuti, kemudian eksperimen juga begitu. Harus benar-benar ada persetujuan dari pasien yang akan menjadi bahan eksperimen. Jangan sampai ada yang dilanggar karena saya tidak ingin ada masalah. Kode etik, protokol semua diikuti, dan persetujuan dari pasien yang akan volunteer atau sukarela atau menerima plasma convalescence tadi juga harus benar-benar diikuti. Nggak boleh ada tekanan, nggak boleh ada segala macam, sehingga tidak ada kemungkinan masalah di kemudian hari, gitu ya. Ingat ini, saya strict loh di situ. Saya nggak mau ada masalah, karena memang kita semuanya beroperasi, kredibilitas dokter di RSPAD, kredibilitas RSPAD sendiri, dan kredibilitas Angkatan Darat yang harus kita pegang. Nggak boleh asal-asalan gitu. Oke? Oke.
kami membentuk atau membuat protokol etik penelitian, dan protokol etik penelitian itu kami ajukan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan, baik yang lokal ada di RSUD maupun yang sudah terdaftar di Komisi Etik Penelitian Nasional. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan Purple Ethical Clearance dari Komisi Etik Penelitian, sehingga secara legal kami boleh melakukan penelitian ini. Kemudian Majelis Kehormatan Etik Kedokteran mengeluarkan fatwa untuk penelitian pada masa pandemi ini, dan itu menjadi dasar pedoman kami untuk melakukan penelitian ini. Terapi plasmaferesis ini, karena kami berperan di unit transfusi darah, maka kami hanya dilibatkan dalam proses pendonornya saja, perekrutmen pendonor. Jadi pendonor yang sudah memenuhi kriteria itu boleh datang ke kami, lalu selaku pelaksana di unit transfusi darah, saya memberikan informasi selengkap-lengkapnya mengenai tindakan plasmaferesis kepada pendonornya. Kemudian setelah pasien pendonor ini jelas, pendonor akan diperiksa syarat-syarat pendonor pada umumnya seperti tekanan darahnya, apakah memenuhi, kemudian HB-nya di atas 12,5. Baru setelah itu disarankan untuk melakukan pencucian lengan. Setelah diedukasi pencucian lengan, maka pendonor mendonorkan plasmanya dengan alat plasmaferesis. Ini prosesnya memakan waktu 1 sampai 1,5 jam. Dalam protokol etik penelitian itu sudah kita sebutkan bahwa ada namanya kriteria untuk donor, baik kriteria inklusi, artinya yang boleh masuk ke dalam sebagai pendonor, ada yang tidak boleh. Salah satu kriteria untuk menjadi pendonor betul-betul sudah gejalanya sudah hilang 14 hari, kemudian sudah hasil pemeriksaan PCR-nya sudah negatif. Kemudian juga plasma yang kita periksa juga dilakukan pemeriksaan terhadap parameter tidak adanya untuk infeksi menular seperti hepatitis, sifilis, HIV/AIDS, itu kita periksa. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap golongan darahnya sehingga tidak terjadi incompatibility golongan darah ABO itu. Setelah hasil kedua keluar dinyatakan negatif, tapi saya belum bisa dinyatakan sembuh. Kenapa? Karena baru 1 kali negatif. Jadi dijadwalkan untuk pemeriksaan swab yang berikutnya. Gitu. Jadi ada 3 kali swab, yang pertama positif, kedua dan ketiga negatif, baru dinyatakan sembuh. Begitu kita sudah dinyatakan negatif 2 kali, itu masih harus melakukan isolasi diri selama 8 sampai 14 hari. Setelah itu diberikan surat selesai pemantauan karena sudah dinyatakan sembuh. Saya mikir kalau seandainya saya bisa membantu apapun itu, kenapa tidak? Jadi begitu ada info bahwa akan dilakukan uji klinis untuk pemberian plasma dari survivor ini kepada pasien-pasien yang sedang berjuang, saya pikir kenapa tidak? Saya untuk memberikan plasma saya. Kalau saya tidak bisa membantu di depan, paling tidak saya bisa membantu meskipun itu di paling belakang ya istilahnya. Gitu. Setelah pasien dalam perawatan saya baru
memberikan apa yang bisa saya berikan. Penelitian konvalesen plasma ini udah diberikan baik di China, Jepang, Amerika, Iran, kemudian Taiwan. Mereka sama, penelitiannya ini adalah dalam bentuk uji klinis dan yang mereka laporkan itu dalam bentuk case report. Di Indonesia, jujur aja baru dimulai di RSPAD, ya. Yang pertama kali untuk melakukan penelitian konvalesen plasma ini di RSPAD, yang kami tahu memang teman-teman dari center-center lain sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian hal yang sama. Selamat siang Bapak, izin kami melaporkan mengenai riset konvalesen plasma. Saat ini sampai siang ini sudah kami berikan pada 3 penderita. Yang pertama Nyonya M, saat itu ARDS berat dengan ventilasi yang ya cukup berat, namun alhamdulillah pada siang ini sudah bisa lepas ventilator. Diberikan sudah 3 kali Bapak. Oh sudah 3 kali? 3 kali. Siap, sudah 3 kali selang hari pertama, ketiga, dan ke-6. Kemudian 1, 3, 6 ya, berarti sudah 6 hari, siap. Terus yang ini sudah lepas ventilator? Siap. Oke, terus Karena umur berapa M? kondisinya ada komorbidnya waktu itu. Oh, komorbidnya apa? DM Diabetes mellitus dan jantung. DM dan jantung. Dia Waduh. diabetes dengan jantung. Itu aja bisa udah lepas ventilator ya? Siap. Berapa Betul. umurnya Nyonya M? Bagus ya? 64 Bapak. Wah, 64. 64 diabetes itu Siap. pun Ada jantung. bagus ya kelainan jantung. perkembangannya ya? Siap Bapak. Siap. Lanjut, kedua. Yang kedua Tuan R malah baru sekali pemberian sudah dari isolasi sudah bisa pindah ke lantai 3, sudah bagus. 1 kali itu berapa lama yang lalu? 2 hari yang lalu. 2 hari. Ada komorbid? Siap. Tidak ada Bapak. Oh enggak, umur? 68 Bapak. Wah hebat juga. Kemudian yang kemarin Tuan D baru diberikan kemarin sore jam 5 sore. Siap, masih dalam monitor. Oke. Bapak Ibu sebelum dapat pengobatan terapi tambahan plasma ya, nah itu kan ada dikasih form begitu untuk persetujuan dari keluarga. Iya. Ya. Nah, terus selama pemberian itu ada keluhan-keluhan nggak? Nggak ada, Nggak ada keluhan. nggak ada. Nah, nggak ada keluhan. Membaik, malah membaik. Setelah pemberian keluhannya Nggak ada. nggak ada, malah Iya, jadi malah merasa membaik. gitu ya. Sebelum masuk plasma dan sesudah masuk plasma ada perbedaan nggak? Yang saya rasakan sih alhamdulillah lebih baik sih. Alhamdulillah lebih baik sebelum Sebelum pemberian. plasma ya. Izin melaporkan untuk penelitian konvalesen plasma yang pasien Nyonya M dan Tuan R yang sudah mendapatkan 3 kali pemberian plasma, yang semula dirawat dengan RDS di ruang isolasi dengan tekanan negatif, saat ini sudah di ruang Darmawan. Alhamdulillah udah di ruang biasa Bapak.
kondisi bagus. Kemudian yang 3 hari Rabu sore kita berikan, kondisi responnya bagus, Bapak. Mungkin akan diberikan ulang kembali pada tanggal 9 Mei besok. Oke, jadi untuk yang 3 lagi pasien Rabu kemarin, nanti kedua ini besok ya? Siap, Bapak. Oke, terus setelah itu otomatis 3 hari kemudian yang ketiga, atau ada evaluasi lagi sebelum yang ketiga? Tetap setiap hari kami evaluasi kemajuan klinis, laboratoris maupun radiologis. Kemudian pemberian tetap diulang nanti 3 hari kemudian, Bapak. Oke. Ya, waduh, bagus lah, mengembirakan ya. Siap. Tentu kita harapannya bukan hanya sifatnya kuratif ya, istilahnya menyembuhkan itu belakangan. Kita kalau bisa mulai dari awal kita cegah. Jadi pencegahan itu yang paling penting. Kenapa? Karena COVID ini bukan penyakit main-main. Jadi sebisa mungkin karena penyakit ini penularannya cepat, kemudian angka kematiannya juga di Indonesia masih cukup tinggi. Kalau bisa jangan sampai kita terkena. Bagaimana caranya? Betul-betul disiplin dalam hal social distancing. Begitu. Untuk yang masih sehat, betul-betul jaga jarak, selalu perilaku hidup sehat itu diutamakan. Jangan, istilahnya jangan menganggap remeh penyakit ini. Untuk yang sudah sakit atau yang mungkin yang sudah terpapar, orang-orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan, kalau diminta untuk isolasi diri, betul-betul dikerjakan isolasi diri sehingga kita bisa mencegah keluarga kita, orang-orang tersayang kita tertular penyakit ini juga. Harapan besar buat saya bahwa pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa melalui semua kesulitan ini dengan baik.